Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berkumpul di majlis yang mulia ini untuk membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Tentu kitab ini merupakan kitab yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman tersebut dan itu dilakukan secara sadar, dia tahu, mengerti, maka akan menyebabkan Islamnya itu batal. Jika dikatakan Islamnya itu batal, maka seluruh amal ibadahnya terhapus dan bisa mengeluarkan dia dari Islam, artinya dia terjerumus ke dalam kekufuran. Berbeda halnya ketika kita mempelajari nawaqidul wudu atau nawaqidus shalah, pembatal-pembatal wudu, pembatal-pembatal sholat, yang itu hanya membatalkan ibadah yang dia lakukan, tetapi tidak sampai kepada membatalkan Islamnya. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pembatal yang kedua. Pembatal yang pertama sudah kita bahas, yaitu asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang perlu saya sampaikan, dengan kita membahas materi ini, jangan pula kita secara serampangan kafir mengkafirkan orang lain, memponis orang yang melakukan perkara yang kita sebutkan dikatakan kafir. Tentu ini bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan bagian dari prinsip manhaj salaf yang memponis kafir kepada perorangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu, di mana beliau mengatakan, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka bisa jadi kekufuran itu kembali kepada yang memponis. Namun tentunya yang kita bahas adalah berkenaan dengan perbuatan, yang mana ini bagian dari ad-dakwah. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Perlu disampaikan.
Misalnya menyembah kubur, meminta-minta kepada penghuni kubur, bertabaruk kepada kuburan, maka kita katakan itu adalah syirik. Tidak boleh kita tidak membahas masalah ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia tidak membahas di tengah-tengah masyarakat, berarti sama saja termasuk dalam kategori kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Nah, maka dakwah itu bukan hanya melulu menyampaikan tentang kebaikan, tetapi bagian dari dakwah adalah menjelaskan keburukan, menjelaskan kebatilan-kebatilan yang tujuannya agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, as-sani, yang kedua di antara pembatal-pembatal keislaman, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perantara, dia berdoa kepada perantara tersebut, yad'uuhum, meminta kepada perantara tersebut, wa yas'aluhum, dan juga meminta kepada mereka. Misalnya meminta-minta kepada wali yang mereka itu sudah meninggal dunia, menjadikan mereka itu sebagai perantara. Wa yas'aluhum syafa'ah, dan meminta syafaat. Wa yatawakkalu alaihim, bertawakal kepada mereka, berharap, takut, menyandarkan hati kepada mereka. Kafara ijma'an, maka orang ini telah kufur. Iya, ini akan kita bahas jamaah sekalian berkaitan dengan tawasul. Tentu untuk menghukumi tawasul, kita harus betul-betul memahami kaidah-kaidahnya, dan tidak serta-merta tawasul itu terlarang. Sebagian orang mencela dakwah salaf, dakwah sunnah, mengatakan bahwasanya mereka itu mengharamkan tawasul, padahal tawasul itu disyariatkan. Maka ini tuduhan yang tidak benar, tuduhan tanpa bukti. Maka untuk memahami masalah tawasul, ya, para ulama menjelaskan bahwa tawasul itu terbagi menjadi dua macam. Tawasul maknanya artinya menjadikan perantara, menjadikan sesuatu sebagai perantara. Itu tawasul namanya, al-wasilah. Seperti misalnya kalau kita ingin masuk kerja, biasanya mencari orang dalam, maka orang dalam tersebut dikatakan sebagai wasilah, ya, perantara. Nah, tawasul ada dua macam jamaah sekalian. Yang pertama, at-tawassul al-masyru', tawasul yang disyariatkan, ya, dibenarkan. Bahkan ini bagian dari ibadah. Nah, dianjurkan. Dan tawasul yang disyariatkan ini ada tiga macam. Yang pertama, at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatih, bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini
diperbolehkan, bahkan ini bagian dari syariat, dianjurkan. Adab di dalam berdoa, di mana kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 108. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Seperti contoh misalnya, kita mengatakan Allahumma antas salam, atau juga ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha bersendiri, dengan rahmatku, dengan rahmatmu astaghiitsu, aku memohon pertolongan kepadamu. Nah, ini contoh tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum itu diantara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Atau juga diantara doa Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin huwalak, ya Allah, dengan setiap namamu yang kau miliki. Atau juga tatkala kita meminta rizki dengan mengatakan ya Razzaq, wahai zat yang maha memberi rizki, ya Ghaffar atau ya Ghafur. Nah, maka itu termasuk tawasul yang diperbolehkan. Atau juga ya Badi as-samawati wal ard, ya wahai zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, di antara tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan amal soleh. At-tawassulu bil a'mal as-solihah, dengan perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana. Mereka yang mengatakan Rabbana, ya Rabb, innana amanna, sesungguhnya kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami. Jadi di doa ini menunjukkan bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Ya, amanna, dia bertawasul dengan apa ini? Keimanannya. Iya. Atau juga misalnya dia berdoa, ya Rabb, aku telah mempelajari akidah di atas manhaj salaf, aku mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka permudahlah segala urusanku. Nah, ini dia menyebutkan amal baik yang pernah dia lakukan. Iya, ini bukan termasuk riya. Ya, kalau riya atau sum'ah, al-mannan, menyebut-nyebut kebaikan, yang terlarang itu menyebutkan kepada siapa? Kepada orang lain, kepada manusia. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diperbolehkan. Seperti juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga. Jadi dia meminta kepada Nabi agar bisa menemani beliau di surga. Apa kata Nabi SAW? A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku, ya, atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Artinya kalau engkau ingin menjadi temanku di surga, maka perbanyaklah sujud, yaitu perbanyaklah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula boleh kita bertawasul dengan mengatakan seperti ini, ya Allah, ya, aku mencintai Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka permudahlah urusanku. Ini boleh, karena cinta kepada Nabi ini bagian dari apa? Amal soleh.
Iya. Jadi kita cinta kepada Nabi ini merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku sebagai orang yang paling dia cintai. Iya. Artinya cinta kepada Nabi itu bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh, bahkan bagian dari kesempurnaan iman. Yang Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Sehingga boleh kita berdoa, ya Allah, aku ini sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permudahlah segala urusanku, lancarkanlah rizkiku. Boleh. Nah, kalau seperti ini boleh gak jamaah sekalian? Ya Allah, karena Engkau adalah zat yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permudahlah urusanku. Boleh gak jamaah sekalian? Boleh. Iya. Nah, ini bertawasul dengan af'al, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat. Iya, berarti ini masuk ke poin yang keberapa? Yang pertama, yaitu bertawasul dengan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang masyhur hadis tentang 3 pemuda yang terperangkap di dalam goa. Ya, ini hadis masyhur dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, mereka sedang dalam keadaan safar, kemudian turun hujan, mereka berteduh, mereka masuk ke dalam goa. Tiba-tiba di dalam goa, ya, pintu goa itu tertutup dengan sebongkah batu yang besar, sehingga mereka pun tidak bisa keluar. Ya, mereka teriak-teriak, sulit untuk bisa didengar. Akhirnya mereka pun berdoa dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Yang satu menyebutkan ya tentang kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya, mendahulukan dari istri dan anak-anaknya. Yang kedua, berdoa dengan menyebut kebaikan kepada karyawannya, di mana dia pernah memiliki ya seorang karyawan yang gajinya itu tertahan. Dia mau bayar tapi karyawannya udah nggak ada. Akhirnya uang itu disimpan, bahkan dia kembangkan. Ya, dia beliin kambing, pokoknya hewan ternak, sampai hewan ternaknya itu melimpah banyak. Nah, ternyata karyawan ini datang lagi. Subhanallah, dia tidak hanya memberikan gajinya, tapi yang diberikan juga semua kambing-kambingnya, semua hasil usahanya itu diberikan ke dia. Iya. Kemudian yang ketiga, yaitu di mana dia meninggalkan zina, padahal sudah ada kesempatan untuk berzina, dan wanita yang akan dia zinai pun sudah siap, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh bertawasul dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Dan termasuk kebaikan juga adalah meninggalkan kemungkaran. Iya, meninggalkan kemungkaran tatkala sudah ada di depan mata. Justru ini merupakan kebaikan yang tingkatannya itu lebih tinggi daripada sekedar dia meninggalkan keburukan yang tidak ada kesempatan. Seperti sekarang misalnya, mungkin kita tidak terbesit untuk berzina dan kita tidak melakukan zina. Berbeda ketika sudah ada di hadapan, atau mungkin dia mengajak untuk berzina,
Maka ini level tingkatan ketakwaannya itu berbeda. Ini yang paling sulit. Ya, makanya lihat orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ya Allah naungi dengan arasy-Nya. Apa kata Nabi SAW? Rajulun ya da'athum ra'ah zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Itu seorang laki-laki yang diajak berzina. Diajak, bukan dia yang mengajak. Ya, kadang ada orang yang memang dia mencari, laki-laki mencari wanita untuk berzina, tapi dia ini diajak berzina. Ya, kemudian yang mengajaknya ini zata mansobin, orang yang memiliki kedudukan, orang kaya, zata mansobin wa jamalin, bahkan cantik. Dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Iya, makanya kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berat. Ketika ada kesempatan untuk bermaksiat kemudian dia tinggalkan. Inilah kondisi-kondisi di mana orang itu terkadang remnya blong. Iya, makanya syaitan menjadikan kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang ampuh untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Setelahnya dia baru menyesal. Iya, jadi itu bagian yang kedua jamaah sekalian, bertawasul dengan apa? Dengan amal soleh. Yang ketiga, di antara tawasul dalam berdoa yang diperbolehkan, menjadikan orang lain sebagai perantara, yaitu tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, yang masih hidup. Ini diperbolehkan. Banyak dalil-dalil yang menyatakan hal ini. Di antaranya ketika Rasulullah SAW berkhutbah, tiba-tiba seorang datang, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar turun hujan. Maka Nabi pun berdoa, meminta kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Maka saat itu juga hujan pun turun. Demikian pula hadis yang masyhur, seorang wanita yang menderita penyakit ayan datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakashafu fad'ullaha alayya, fad'ullaha li. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menderita penyakit ayan yang kalau sudah kambuh maka terbukalah auratku, maka mintalah kepada Allah untukku. Jadi wanita ini datang meminta agar didoakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Jika engkau mau, engkau bersabar, maka bagimu surga. Tapi kalau engkau mau juga, aku berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Wanita ini lebih milih didoakan atau bersabar jemaah? Dia lebih memilih untuk bersabar. Tetapi dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku kambuh, auratku terbuka? Maka Nabi pun berdoa agar ketika dia kambuh, ya auratnya itu tidak terbuka. Nah, ini sebagai dalil bolehnya seseorang bertawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Seperti misalnya, ya, antum ada suatu hajat, ingin masukkan anak ke perguruan tinggi negeri, atau mungkin ya cari kerjaan, atau mungkin ingin membuka usaha, mendatangi orang soleh. Yang tentunya orang soleh itu nggak harus ustadz, nggak harus kiai. Orang soleh yang mungkin dia rajin sholat berjamaah, rajin bersedekah, yang kita lihat mungkin dia adalah orang yang bertakwa, datang kepadanya, ya, minta didoain agar hajatnya itu terpenuhi, maka itu diperbolehkan. Ini
3 bentuk tawasul yang masyru', yang disyariatkan. Ini adalah bentuk ibadah. Ini tawasul yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini termasuk adab-adab dalam berdoa, dengan dalil-dalil yang sangat jelas, ya, sehingga boleh untuk kita amalkan. Karena secara hukum asal tawasul adalah ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan apa jemaah? Dalil. Ini yang harus kita pegang. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal semua ibadah itu terlarang, tidak boleh. Amaliyah yang kita lakukan setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur kita baca doa, kemudian kita sholat subuh berjamaah, di masjid kita kerjakan sholat sunnah qobliyah, kemudian kita zikir pagi dan petang, kemudian kita sholat duha, kemudian kita bersedekah, amaliyah yang lainnya, semua itu ada dalilnya atau tidak? Ada. Iya. Sehingga ini menjadi prinsip utama kita dalam beragama. Nah, demikian pula berkaitan dengan tawasul yang kita sebutkan. Dalilnya sangat jelas, sahih. Nah, makanya yang kedua yang menjadi pembahasan kita di sini, tawasul yang batil. Ya, tawasul yang tidak disyariatkan. Yang ini bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, yang mu'alif mengatakan di sini faqad kafar, bisa menyebabkan dia kufur, bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Nah, dan setidaknya minimalnya dia telah melakukan suatu kebid'ahan. Iya. Bagaimana bentuk tawasul yang terlarang? Ya, mungkin ini masih banyak masyarakat kita melakukannya. Tapi inilah bagian dari bentuk dakwah. Mau tidak mau kita harus sampaikan. Ya, ternyata perbuatan itu salah. Walaupun mereka itu memiliki hujah, tapi nanti kita akan sebutkan itu bukan dalil, tetapi semata-mata itu adalah subhat, yaitu bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Iya, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Para nabi dan rasul, terkhusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wali, kiai, orang-orang soleh yang sudah meninggal, maka haram, bahkan ini termasuk bentuk kesyirikan, berdoa meminta kepada mereka agar doanya itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, faman ja'alal malaikata wal anbiya wasa'ita yad'uhum wa yatawakkalu alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi' wa daf'al madari mislu ay yas'aluhum ghufranadz dzunub wa hidayatal qulub wa tafrijal karub wa saddal faqat fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Barang siapa yang menjadikan malaikat, malaikat, makhluk yang mulia, wal anbiya, menjadikan para nabi, wasa'ito, sebagai pelantara, yang mereka berdoa kepada para nabi, kepada para malaikat, bertawakal, menyandarkan hati, berharap dengan dia menjadikan seorang nabi sebagai pelantara dia dalam berdoa. Iya, menjadikan orang yang sudah mati sebagai tempat untuk meminta, dalam rangka untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat, seperti misalnya meminta kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, memberikan petunjuk dalam hatinya, atau mengangkat kesulitan, ya, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin.
maka itu merupakan bentuk kekufuran berdasarkan kesepakatan ya kaum muslimin. Nah, wa qala Sulaiman bin Abdullah mu'allaqan ala hadzal ijma' wa huwa ijma'un sahih. Ini adalah ijma' yang benar, ma'lumun bid-darurati minad din, wa qad nassal ulama min ahli al-madhahib al-arba'ah wa ghairihim fi babi hukmil murtad ala man asyraka billahi fa huwa kafirun. Jadi sepakat para ulama empat bahwasanya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal ini merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan. Iya. Mendatangi kuburan wali-wali, kemudian dia duduk di sisi kuburan tersebut, berdoa, meminta, khusyuk di dalamnya. Wahai wali fulan, wahai syekh fulan, wahai kiai fulan, sampaikanlah doaku kepada Allah. Ini ainus syirk. Ini adalah bentuk kesyirikan jamaah sekalian. Dalilnya sangat tegas. Kita sebutkan dalil-dalilnya. Di antaranya adalah surat Ghafir. Ya, ayatnya saya lupa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita apabila kita punya hajat, punya keperluan, punya keinginan, maka kita langsung disuruh meminta kepada siapa? Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Ini secara tegas jamaah sekalian. Allah menyuruh kita kalau kita berdoa minta langsung kepada Allah. Allah tidak katakan wa qala rabbukum, Rabb kalian mengatakan apabila kalian berdoa minta dulu melalui pelantara malaikat, minta dulu melalui pelantara para nabi. Tidak mengatakan seperti itu jamaah. Kalau memang ada satu ayat ataupun satu dalil yang sahih dan juga yang memang pendalilannya itu dibenarkan, maka bisa kita amalkan. Demikian pula dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas, ya gulam, ya ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta maka minta langsung kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan maka minta langsung kepada Allah. Padahal Nabi tahu orang-orang soleh, Nabi tahu ya ada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, yang mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Nabi tidak memerintahkan untuk bertawasul kepada mereka, tapi langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya justru banyak ayat yang menjelaskan ya meminta menjadikan orang yang sudah mati sebagai pelantara, yang mana mereka tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Ini terlarang. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah engkau berdoa selain Allah. Wala tad'u min dunillah, janganlah engkau meminta kepada selain Allah yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memadaratkan dirimu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jika engkau tetap lakukan itu, tetap minta-minta kepada orang yang sudah meninggal, ya, maka engkau telah melakukan apa? Kezaliman. Inilah syirik yang merupakan kezaliman yang sangat besar. Iya. Dan praktek-praktek seperti ini jamaah sekalian, ya, meminta kepada orang yang sudah meninggal itu pernah terjadi di zaman jahiliyah, bahkan pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Makanya sampai-sampai Allah turunkan ayat
yang menjelaskan penyimpangan mereka. Ya, di antaranya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Lihat, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai kekasih, sebagai tempat untuk berdoa, menjadikan mereka sebagai perantara. Mereka mengatakan ma na'buduhum, kita mah gak nyembah mereka, illa liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka lebih agar mereka menjadikan kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan seperti ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Allah bantah tentang perbuatan mereka itu. Demikian pula dalam ayat surat Yunus juga ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Perhatikan jamaah sekalian, mereka yang beribadah kepada selain Allah, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, yang tidak bisa memadaratkan mereka, wa yaqulun, mereka mengatakan mereka adalah syufa'auna, perantara kami di sisi Allah. Ya, anehnya banyak orang-orang yang malah tertipu dengan ayat ini jamaah sekalian. Artinya mereka nggak paham tentang ayat ini. Makanya hakikat syirik itu bukan hanya sekedar menyembah selain Allah. Mereka yang menyembah patung jelas syirik kufur. Mereka yang menyembah berhala jelas syirik kufur. Tetapi yang namanya hakikat syirik, Allah katakan la syarikalah, tidak ada tandingan bagi Allah. Dia sholat, dia puasa, dia berdoa kepada Allah, tapi di lain kesempatan dia meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hakikat syirik. Dia berdoa kepada Allah tapi masih percaya dengan jimat. Ya, itulah yang disebut dengan hakikat syirik. Itu dua macam tawasul yang disyariatkan dan juga yang tidak disyariatkan. Nah, ba'da Isya insyaallah kita lanjutkan untuk membahas subhat-subhat yang membolehkan tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Insyaallah kita akan bahas nanti ba'da sholat Isya. Nah,